Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kurang tarik tuh Bu? Iya jelas tuh acan tes, nah jelas tuh berarti kena di dia pelanggaran. Nah di dia jelas tuh ya. Nah siap. Nah tes. Nah Bapak Ibu, nah di malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan. Namun Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan hati-hati bahwa bentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu dijaga kesehatannya agar nanti pas masuk bulan Ramadan Bapak Ibu bisa memaksimalkan bulan Ramadan tersebut dan bisa panen pahala. Makanya Bapak Ibu jangan sampai Ramadan tahun depan dengan sekarang tidak ada perubahan. Orang yang sukses itu adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maksudnya kalau Bapak Ibu Ramadan tahun kemarin berarti harus ditingkatkan lagi di tahun ini. Misalnya tahun kemarin Bapak Ibu menamatkan Al-Quran 1 kali, nah minimal tahun ini 2 kali, atau kalau belum bisa 2 kali 1,5, harus ada peningkatan atau tambahan seayat weh. Ya jadi ayeuna mah itu kan ada peningkatan, tapi syukur-syukur mah cepat ya naikinnya. Jadi sekarang 1 kali, tahun depannya 2 kali, tahun depannya lagi 3 kali. Mudah-mudahan nanti mau ibu teh ternyata kata Imam Syafi'i menamatkan per hari 2 kali. Tapi insya Allah mual gegeroh. Ya mualnya sedidinya kan gugulung Quran. Terusnya insya Allah tilu sabulaneun namru mual Bu. Namru insya Allah ya. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah di tahun ini Bapak Ibu kita akan saum alhamdulillah sama semuanya. Jadi berbagai ormas itu akan saumnya tepat di tanggal 1 Ramadan ya. Alhamdulillah kita sepakat semuanya tanggal 1 Ramadan. Dan satunya itu sepakat semuanya di hari Sabtu. Tanggal 1 Maret. Ramadan itu bertepatan dengan 1 Maret. Jadi tidak ada perbedaan. Namun bisa jadi perbedaannya di akhir. Nah Bapak Ibu kalau nanya ke saya, Ustadz pilih yang mana? Kalau saya insya Allah mengamalkan yang lebarannya tanggal 31. Kalau itu tidak ada pengunduran dari pemerintah sampai tahun depan. Itu. Nah nanti kita akan lebaran di tanggal 31 Maret. Iya 31 Maret nanti lebaran. Jadi tanggal 1 puasa, tanggal 31 Lebaran. Itu kalau mau ngiblat ke saya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Ibu mau cenah Ustaz asalillah anu 27 we nyosok atuh. Ya, pek mangga silakan Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Insyaallah nanti itu pun belum pasti, nanti ada pembuktiannya ya. Namun sudah ada ancang-ancang tinggal 31. Nah Bapak Ibu yang belum beli baju sok diberesan lati ayeuna. Biar nanti ketika masuk Ramadan teh geus teu pipilueun gitu teh. Biar nanti fokus Bapak Ibu, fokus ibadah. Masa tiap tahun enggak ada perubahan? Masa tiap tahun hajat wae nu menang? Ya, atau harusnya masjid yang menang teh atuh. Jadi masjidnya penuh. Jadi tiap hari teh penuh masjidnya. Bukan hanya 1 hari masjid penuh. Ternyata tanggal 20 mah tetep we hajat yang jadi juara ya. Nangke mah terus ajar wae jadi juara cek ajar gitu. Buat ajar itu nanti di tanggal 20 itu sepi, biar ajar tutup, nanti orang-orangnya kesini semua. Sepakat ya? Insya Allah ya. Bukan kerariweuhna cenah ya. Siap Bapak Ibu?
Yuk kita mulai Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu kemarin kita sudah menerangkan kenapa Bapak Ibu sampai hari ini ibadah kita tuh nggak nikmat, nggak nyaman, Bapak Ibu malah menjadi beban. Aduh, ya Allah, geus Ramadan deui wae. Nah, itu merupakan suatu beban. Kalau sudah ngomong, aduh, geus Ramadan deui, itu beban. Dan kalau orang yang butuh kepada Allah mah, aduh, Ramadan kalau hilak keneh, yang semoga yang ayeuna. Nah, tapi itu hanya dalam dongeng. Ya, buktinya naon orang mah beban pak capek padahal para sahabat mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan. Nah ya, siapa saking merindukan bulan Ramadan, saking merindukan dia ingin panen pahala cepat-cepat karena nikmat bulan Ramadan. Seandainya kenapa kata para sahabat, seandainya diperbolehkan saya akan minta kepada Allah setiap bulan itu semuanya Ramadan. Saking apa? Saking para sahabat mengetahui ada apa di dalam Ramadan tersebut. Nikmat Bapak Ibu. Nah, kemarin Bapak Ibu kita sudah menerangkan di tentang Ramadan tentang kenikmatan ibadah itu. Kalau Bapak Ibu ingin nikmat ibadah itu, yakini bahwa yang pertama Bapak Ibu itu adalah seorang hamba, dan seorang hamba itu terkena kewajiban yaitu untuk beribadah, untuk mengabdi. Makanya sudah selayaknya Bapak Ibu merasa senang kalau ibadah, bukan merasa beban. Nah, karena kita sebagai hamba Allah. Tuh ya. Malaikat aja lihat Pak, malaikat kemarin sudah diterangkan ibadahnya bagaimana, tidak bosan, tidak letih, dan mereka pun tidak angkuh. Padahal arti kata malaikat aja sendiri artinya kuat. Orang yang kuat aja masih kepada Allah tunduk patuh Pak. Nah, ari urang ya Allah anu dipasian segala rupa ku Allah teh kadang-kadang kita mah Allahu Akbar bentar ya, Allahu Akbar bentar ya, masih kene Allah itu kalah dengan kebutuhan sehari-hari, masih kalah dengan kepentingan duniawi ya. Ini udah kemarin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menikmati ibadah itu nikmat, maka laksanakan penuh dengan keikhlasan ya. Yang membuat Bapak Ibu jadi capek itu ketika niatnya belok. Capek Pak. Orang yang ria itu jangankan beramal, sebelum beramal aja udah capek Bapak Ibu. Udah capek. Bapak Ibu, orang yang ria mah berangkat ke sini aja itu capek. Kenapa? Karena dia selalu dibayang-bayangi harus dengan pujian. Makanya dia pasti berbusananya pun pilih-pilih. Tapi kan milih baju setengah jam. Kenapa? Karena takut ada yang sama. Kalau kamari teh minggu kamari wajib berem, kena anu berem teh kamari ge aya ya. Capek Bapak Ibu. Padahal orang yang berbusana merah itu si pabriknya pun nggak bikin satu. Atau kan baiklah sami ge atuh. Tapi kita malu ya ada yang sama, capek Pak. Beramal capek, setelah beramal pun capek. Capek orang ria mah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu tingkatkan kualitas husu. Nah, kemarin sudah diajarkan kan, Bapak Ibu coba sujudnya agak lama, terus dipahami apa yang dibaca biar tumbuh kehusuan. Syukur-syukur Bapak Ibu ketika ibadah teh lama, sujudnya kan kemarin udah kan, udah coba belum? Setengah menit. Insya Allah gimana rasanya? Poho rokaat pas cengkat tekla itu 2 atau 3 seharusnya harus kita pas sujudnya ya Allah lama banget ini nikmat ibadah tuh ya. Nah udah ini kemarin jaminannya udah. Kemudian memperbanyak ingat kepada Allah udah belum? Udah ya, jaminannya udah. Ini kan mengingatkan, nah kemarin kan sudah bahas ya, yaitu tentang Bapak Ibu bagaimana keagungan Allah dalam diri kita gimana? Udah saya bahas. Ini udah belum? Udah istiqomah kan? Iya. Bapak Ibu kata Allah, aku mencintai amal yang sedikit tapi continue. Meskipun sedikit syukur-syukur mah banyak ya. Tuh Bapak Ibu ya, kalau kita lagi sapar maka pahala terus dicatat oleh Allah, itulah kelebihan umat Islam. Ini kan udah kan? Nah, ini kemarin ya. Siap. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin nikmat ibadah, ini Pak, jauhi maksiat. Karena maksiat itu akan mengundang kegelisahan. Lihat rumusnya Bu, saya belum ke hadis tapi ke filosofinya dulu, ke kerangkanya dulu lihat Pak. Ketaatan akan melahirkan ketenangan. Itu rumus. Ini ketaatan akan melahirkan ketenangan. Namun kemaksiatan akan melahirkan kegelisahan. Sing kuat.
Sok ibu boleh kok dibuat jadi status ini, boleh. Ketaatan akan melahirkan ketenangan, namun kemaksiatan akan melahirkan kegelisahan. Gak percaya silahkan aja Pak, gelisah Pak, capek. Kenapa? Karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kita, dengan dirinya. Jadi capek Pak bawaan teh. Tapi kalau seseorang berkata yang sesuai, kemudian orang berkata dengan apa adanya, bebas Pak. Itu Bapak Ibu silakan. Kalau Bapak Ibu taat, tenang nggak kira-kira? Tenang Bapak Ibu, orang taat pasti tenang. Rumusnya kumaha Bu? Kata Allah, masa aku akan meninggalkan orang-orang yang taat kepadaku. Itu rumus. Kata Allah, masa aku mau meninggalkan orang yang taat kepadaku? Enggak Bu, orang yang taat itu pasti Allah lindungi. Tapi kalau Bapak Ibu maksiat, kata Allah, berarti dia sudah mulai mau meninggalkan aku. Gelisah Pak. Makanya Rasulullah pernah bersabda kan, ciri khas berdosa itu tatkala dia pelakunya merasa gelisah, orang lainnya tidak boleh tahu. Makanya chatting hapusan, kan biar dianya nggak gelisah lagi dan orang lainnya tidak boleh tahu. Bapak Ibu, kemarin ada gini, bersyukurlah para istri tatkala suaminya tidak menghapus WA-nya. Aya di TikTok bagus tuh. Bersyukurlah para istri apabila suaminya itu handphonenya tanpa ada password, kemudian WA-nya nggak dihapus. Bersyukur itu punya suami seperti itu. Siap? Siap daun muka. Iya pelanggaran nih. Siap, kurang daun muka ya. Siap dah cenah urang mah muka ieu. Aman. Siap daun muka. Nah, Bapak Ibu kan kalau orang yang tenang, orang yang taat itu ketika ayah pinjam handphonenya ya, nih. Ya. Udah geus dihapusan. Tapi kan orang orang tenang lagi, sok ayah boleh nggak boleh mama baca, boleh mangga, sok silahkan nyantai. Bapak Ibu puntennya pisan, Bapak puntennya tolong tanya ke Pak Polisi. Pak Polisi Pak, ada salah satu alat pendeteknya teh jantung Pak. Jadi lamun mau interogasi atau mau tanya-tanya itu jantung Pak, tak simpan we dia. Ajak ngobrol we. Beda Pak orang yang berbohong. Kieu Pak. Tapi orang yang tidak berbohong kalem we. Tapi nanti Bapak Ibu ada orang yang sudah jago. Jadi dia ketika berbohong teh aman we kieu. Menunjukkan Bapak Ibu itu hati telah mati. Karena pada dasarnya respon manusia ketika berdosa pasti dia tuh beda rasanya. Ini udah kalem Pak, berarti dia sudah di atas rata-rata. Iya. Kan kata Rasul gitu, kalau orang sudah berani melakukan kemaksiatan dan merasa tenang, berarti dia itu sebetulnya hatinya telah mati. Dan biasa lagi, anu maksiat mah beda rasanya, iya mah. Cek polisi deh, bohong ya. Bapak Ibu, saya pernah nonton film Lie to Me, bagus filmnya tuh. Tapi jangan versi yang Korea, tapi yang versi yang Barat, yang bohongi aku atau Pak. Tapi itu bukan itu Pak. Jadi ini film lagi bercerita tentang alat pendetek kebohongan. Bapaknya Pak punya anak diabur, kena telepon we kieu. Neng di mana sekarang? Aduh, anak saya berbohong. Jadi Pak ketahuan. Karena orang yang berbohong itu otaknya itu Pak lebih capek. 3 bagian, ada yang mengatakan 7 bagian. Karena dia akan memikirkan jawaban berikutnya. Akan memikirkan kelalaman abis ngabohong, kudu jawaban untuk menutupi kebohongan nanti kudu naon begitu capek Pak. Jadi terus getaran suaranya beda. Bohong iya mah. Dengan getaran aja ini udah tahu itu Pak. Terus dari kerutan mata udah tahu. Matanya juga udah tahu. Iya bohong. Bapaknya pinter Pak. Itu filmnya bagus tuh. Lie to Me. Lebar Bapak nanti punya ilmu kalau si ibunya ngebohong, alah bohong. Ibu ge nonton eta mah jadi apal dua anak. Jadi geus jago-jago. Tuh, Ibu tinggal lanjut Pak, sini. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah berjanji
akan hapus dosa-dosa kecil. Naon dosa kecil teh Bu? Kayak Bapak Ibu melamun dina salat. Yang keduanya Bapak Ibu misalnya teh aya tangkal potongkeun. Anu kitu teh. Tah eta teh Pak sekolot baheula mah teh leungeunna teh dibedong baheulana teh. Ya kan? Kan pengen potongkeun wae itu kan dosa. Si pohon ini pengen tumbuh, petok potongkeun. Kadang-kadang ngalungkeun bungkus leupet ka jalan. Ya, atau Bapak rokok, naik motor cus kenapa non? Nah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjauhi musyrik, menjauhi durhaka ke orang tua, itu bisa hapus. Tapi nu dosa-dosa besar ini Bapak Ibu, salah satu dosa besar itu nanti Pak ada 80. Imam Ad-Dhahabi itu mengkelompokkan sekitar 80 dosa besar. Iya mah musyrik, kemudian durhaka ke orang tua. Durhaka ke orang tua mah cash di dunia. Cash. Zina cash di dunia. Bapak Ibu pernah dolim kepada orang lain, itu cash di dunia. Hati-hati Pak, dolim ke manusia mah cash di dunia. Tapi Allah lipat gandakan lagi di akhirat. Itu Bapak Ibu, durhaka ke orang tua penelitiannya mohon maaf Pak, itu bukan lagi 95, bukan lagi 98%, bukan 100%. Coba lagi, penelitian tentang durhaka anak kepada orang tua itu 100% Pak, 100%. Nggak percaya Bapak buktikan aja, anak yang durhaka kepada orang tuanya lihat aja bagaimana karirnya, hancur Pak. Orang kafir yang berbakti kepada orang tuanya bagaimana sukses Pak, padahal orang kafir, apalagi orang muslim. Janji Allah, orang kafir karena dia tujuannya dunia, kami kasih ke dunianya, dia karir Pak cemerlang karena dia baik ke orang tuanya. Apalagi orang muslim yang dia punya keyakinan amal ini kebawa ke akhirat. Wah keren Pak. Bapak boleh kok ini buktikan omongan saya Bapak Ibu, orang yang durhaka kepada orang tuanya itu 100% datanya dia tidak akan pernah sukses. Yang kedua, orang yang berbakti kepada orang tuanya dia akan sukses Pak di dunia, apalagi di akhirat. Tolong buktikan dan kirim data ke saya Pak biar kuat data saya. Bapak punya teman, Ustaz bener saya maka kolot lagi, ya Allah buktikan Pak, pasti amuradul Pak. Mual naik karena Allahnya pun gak ridho. Dan Bapak Ibu silakan Bapak Ibu nanti cek. Setelah Allah melarang musyrik, itu akan diikuti dengan maka berbuat baiklah ke orang tua. Itu 4 ayat loh Pak. Jangan menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jangan menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Itu selalu bergandengan. Makanya para ulama itu ada yang mengatakan bahwa urutan kedua dosa adalah durhaka kepada orang tua. Nah Ustaz, ada nggak orang tua durhaka kepada anak? Ada, cuma bahasanya bukan durhaka, bahasanya hianat. Apa salah satu bentuk hianat orang tua ke anak? Tidak mendidik bab agama. Yang keduanya Bapak Ibu, tidak membangunkan anak karena anaknya takut kecapean, takut masih ngantuk. Nah, itu teh bab hianatnya orang tua ke anak. Ya, saya ulang lagi Pak. Iya, jadi salah satu bentuk hianat orang tua ke anak itu membiarkan anaknya tidur tidak dibangunkan tatkala subuh. Itu bentuk hianatnya orang tua ke anak. Tapi Bapak Ibu ketika anaknya belum bangun, Bapak Ibu nyantai kan we cenah engke we atau nanti aja, itu teh Pak mohon maaf Bapak Ibu teh sebetulnya nggak kasihan ke anak. Nah, itu pengkhianatan terbesar Pak yang Allah titipkan amanah kepada Bapak Ibu. Kata Allah teh, kami titip ya anak ini kepadamu karena aku memilih kamu yang berhak dititipinnya. Tapi kalau kamu sukses mengurus anak ini, kami berikan hadiahnya surga. Ternyata di tengah perjalanan dihianati amanat ini, kata Allah, kamu urusannya dengan aku. Pengkhianatan terbesar kepada Allah itu musyrik. Yang kedua pasangan anak, yang ketiganya Pak. Mengkhianati anak itu berarti bapak tidak pernah memberikan ruhani buat anak. Bapaknya terlalu sibuk, ibunya terlalu sibuk, anak dibiarkan, malah yang ngasuhnya orang lain. Hati-hati Pak. Ada penelitian juga, tapi ini mah penelitian ya bukan hadis. Bapak Ibu kan cenah kepintaran itu dari ibu, itu ada penelitian ya, kepintaran dari ibu. Kemudian kalau kegantengan wajah itu dari ayahnya. Maka kalau ibu pengen anaknya bagus, nah maka pilih laki-laki nu kasep. Okay, karena wajah, iya mah bisik ya, ari wajah mirip bapak,
otak mirip ibu. Terus lamun otak cenah pilih ibu, maksudnya naon Bu kieu? Iya pilih atau cenah perempuan anu pinter, karena nanti si ibu ini teh akan menjadi madrasah pertama buat anaknya. Jadi ketika si orang tuanya sibuk, bun, aku mah sudah yakin ke bunda mah pinter pangdidikan anaknya. Jadi tuh wajah mah mirip ayahna ganteng, kemudian kepintaran jadi dari ibunya sempurna we. Nararepeh kieu halo. Bapak Ibu kunaon narepeh kieu? Ustad atuh Arabi geus kapalang kumaha kudu nikah deui teu kudu. Teu kudu Pak, udah. Enggeus teu kudu Pak, teu kudu. Udah we nu aya we, telag we. Atas nu aya we, nu aya nikmati aja, tinggal robah aja pola didiknya. Bapak paham? Siapa emang harus A. Pilarian manu pinter. Tapi jangan milarian istri anu pinter nyari uang, jangan. Karena Aisyah nyimpen di mana wae kepanggih cenah. Soalnya kan pinter nyari uang. Jadi Aisyah nyimpen di mana wae ge kepanggih. Tuh lanjut. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak, berarti yang jelas-jelas, kemudian yang tersembunyi. Imam Syafi'i nanti bagus tuh kata-katanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ketika aku lagi sendirian, ya Allah. Jangan sampai aku bermaksiat ketika aku sendirian. Karena lagi maksiat sendirian, Pak, ini mohon maaf kesempatannya gede. Kan gak ada yang lihat. Kieu karena cilang-cileung. Bapak Ibu, nanti ada di bab hianat, Pak. Kan ada laki-laki, Rasul bagaimana pengkhianatan laki-laki kepada perempuannya ketika ada perempuan lain, terus teman-temannya, Pak. Teman-temannya. Tapi ketika teman-temannya nggak lihat dia lihat perempuan. Ketika teman-teman yang melihat, dia pura-pura gini. Itu tepat pengkhianatan. Keren loh Pak ini. Lihat ketika bebarengan, iya Pak. Pura-pura kia. Tapi tatkala ieu malaweng, dia melong gitu Pak. Itu teh dina hadis sebagai bentuk pengkhianatan Pak. Pengkhianatan ke temannya Pak. Jadi pura-pura seolah-olah baik, mengkhianati. Namun normal enggak, saya normal. Awe geus tuh. Gitu iman teh pura-pura kieu. Iya bagus kieu geus teu melong, ieu teu melongkeun ka manehna, dia gini. Padahal dia tepokeun. Sia keung, Pak. Itu teh geus disebut dengan pengkhianatan. Pengkhianatan curang atuh, Pak. Ini ya. Nanti Pak saya akan bahas yang 80 itu. Ya. Insya Allah Aris Simatara. Alhamdulillah Aris Tara tadi dia maksudnya. Dan sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberikan pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ini Pak, tuh. Ya iya Bapak Ibu tinggal. Sesungguhnya dosa seorang hamba jika melakukan satu dosa maka akan dititikkan dalam hatinya. Berarti ada bintik hitam. Tak. Udah Pak. Namun tatkala dia bertobat maka cemerlang kembali. Udah. Maka tatkala dia berdosa lagi muncul bintik hitam. Berdosa lagi muncul bintik hitam. Berdosa lagi muncul bintik hitam. Lama kelamaan maka hati itu tertutupi oleh bintik itu dan cahaya ilahi susah masuk. Makanya para ulama bagus Pak. Apabila ada seseorang yang tidak bangun untuk sholat malam, maka dia berkata, ya Allah dosa apa aku ya Allah yang aku lakukan dari siang sampai malam sampai Allah nggak mau membangunkan kita gara-gara dosa. Jadi Bu, lawan para ulama maka pungkur lawan sholat tahajud dia nangis. Dosa naon ya Allah nu dilakukan ku abdi di siang sampai malam sampai aku teh nggak bisa bangun Pak. Urang mah tenang-tenang wae nya teu bisa sholat tahajud ge nya. Harus Bapak Ibu teh mikir ke ya Allah teh nggak mau ya membangunkan aku sampai aku teh pengen berdua dengan Allah teh nggak mau Allahnya. Saking apa? Saking banyak dosanya kita. Muncul bintik hitam, akhirnya mengeras, akhirnya ras Pak. Ketika cahaya ilahi itu bisa masuk. Maka kan kata Rasulullah, cahaya ilahi itu hidayah, itu ada masuknya ketiga. Ada yang tanahnya gemur, ada yang tanahnya seperti daun talas, dan ada yang mantul.
Ada yang mantul Pak, ada yang gembur mau seret langsung jadi semua tanaman-tanaman, ada yang seperti daun talas cuma masuk Pak, nggak masuk Pak, cuma ngalir aja. Dan ada yang nggak masuk sama sekali, tuh mantul Pak, saking kerasnya itu Pak, saking kerasnya itu tanah. Nah Bapak Ibu yang mana? Lihat aja pengajian, Bapak Ibu ketika pengajian Bapak Ibu teh masuk nggak ke hati menjadi satu amalan? Jangan-jangan Bapak Ibu hanya cuma mendengarkan aja tapi nggak diamalkan, itu buruk Pak. Apalagi yang nggak masuk-masuk. Jadi cuma kesininya cuma yang dicarinya cuma duniawi. Lumayan sok menang kopi sana dia mah. Itu hanya mendapat lah tuh Pak, beli kopi mah atuh 10.000 juga dapat, 5.000 juga dapat. Tapi Bapak Ibu jauh-jauh ke sini hanya dapat itu aja, rugi Pak. Tuh. Coba Bapak serap ke sini terus pulang amalkan, Bapak Ibu bukan apa-apa, bisa jadi cemoohan Pak. Kadang-kadang Ibu benernya habis sering mendapatkan keluhan dari suami-suami Ibu. Kan kia Ustaz cenah istri abi teh ngaji wae geuning robah-robah. Itu namun kenapa Ibu tidak mencerminkan seperti orang yang telah ngaji? Seharusnya Ibu teh nya abi teh isine geus ngaos mah kudu robah atuh. Itu maka Bapak Ibu teh kalau sudah ngaji minimal amalkan terus sedikit demi sedikit terus, jangan sampai ke catatan geus robah ieu teh. Togra Ibu catatan udah habis berapa buku. Harus bakal itu teh nyanya iya harus jadi pengamalan, rugi Pak. Kata Rasulullah kan kemarin udah, ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menambah kesombongan saja, hanya dipakai ke berdebat we amalkan tuh apal da dalil nage tuh kudu ngomong geus apal atuh amalkan tuh ya. Nah lihat Pak tuh, namun jika ia terus bermaksiat maka akan ditambahkan titik hitam sampai menutupi hatinya, dan itulah yang diistilahkan dengan ron. Nah yaitu penutup yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tuh, sekali-kali tidak akan tetapi penutup telah menutupi hatinya diakibatkan apa yang telah mereka kerjakan. Ini ada di Al-Mutaffifin 14 ya. Ron paroni bukan Pak, hati-hati bukan Pak ya, ini mah ron ya, ini mah bisa ron wood ya. Tuh penutup yang Allah sebutkan ya. Jadi Ibu tah hati tertutup itu gara-gara apa yang dikerjakan, maksudnya naon? Dosa. Nah ini Bapak Ibu dampak buruknya. Iya Pak nu serem mah Bapak Ibu macam-macam aja berdosa aja Pak, maka mohon maaf ilmu susah masuk. Ini buktinya Imam Syafi'i Pak. Tuh di Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di antara dampak jelek dari maksiat adalah tuh, yaitu lihat rumusnya, di antara dampak buruk maksiat ilmu sulit masuk. Nah padahal ilmu itu cahaya dari Allah yang masuk ke dalam hati, sedangkan maksiat pemadam cahaya tersebut. Udah Bapak ges keren, maksiat gempus. Udah pan, maka Bapak Ibu kalau lihat orang yang berilmu suka ada auranya nggak? Ya Allah, eta jalmi keluarnya auranya, ingat Bu, auranya bukan auratnya. Auranya keluar, tapi maksiat redup langsung. Kenapa? Maksiat. Makanya sesuai dengan apa yang diungkapkan Ibnul Qayyim, ilmu itu seperti cahaya, maka maksiat pemadamnya. Tuh. Yang kedua, ketika Imam Asy-Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat Imam Syafi'i teh tercengang, dan beliau pun berkata, sesungguhnya Allah memandang sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu Imam Syafi'i, maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Tuh Pak, jadi ketika Imam Malik ngomong ke Imam Syafi'i, Allah tuh telah memberikan karunia yang luar biasa berupa ilmu yang luar biasa. Ingat, jangan sampai engkau padamkan ini dengan maksiat. Tah gitu Pak. Ya, Bapak Ibu terus cemerlang, terus keren, terus pengajian wae, jangan sampai dipadamkan dengan maksiat. Itu. Ya. Itu bagus ya kata-kata ini ya. Terus Bu. Nah, tuh ilmu adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan bagi hati.
Nah ini ada di Al-An'am. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya terang benderang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa, Bu? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu mah harus beda. Orang berilmu mah punya cahaya, orang yang tidak berilmu mah berarti maksiatnya gelap lempang ge. Poek, Pak. Karena kan kata Rasulullah, Allah akan memberikan cahaya kepada terang benderang dan maksiat akan menggiring dia kepada kegelapan. Tuh, lanjut bawahnya. Ini buat ibu, yang membuat ibu. Tuh, berkatalah perkataan al-alamah. Al-alamah itu artinya ulama yang luas ilmunya, yaitu Basir al-Ibrahimi. Ya, bila wanita bodoh, khusus buat ibu ya. Bila wanita bodoh terhadap ilmu agama, maka ia hanya akan melelahkan suaminya. Sepakat, Pak? Terus dan merusak anak-anaknya. Sepakat, Bu? Ya kan namun ayeuna wanita bodoh eta akan didik anak kumaha. Yang ketiganya serta membinasakan umat ieu nu keung mah. Makanya kan ada satu ungkapan, kalau kalian ingin merusak satu tatanan kehidupan, rusak ya wanitanya. Itu kan gampang kan, kalau kalian ingin merusak negara, rusak aja wanitanya. Wanitanya sina ulah betah di rumah, sina hedon, sina main terus, udah apa rusak, Pak? Itu kan di TikTok. Berarti amin nempo atuh. Ya ibu tuh, cina lihat, bila wanita bodoh terhadap ilmu agama, maka ia akan melelahkan suaminya. Sepakat, Bu? Ibu nararepe, iya sepakat tuh. Oh iya bener. Ibu sepakat tuh, Bu? Ini saya kan tidak akan lanjutkan kalau tidak sepakat. Pokoknya macan ngomong sepakat Pak, mau lanjut we terus. Pokoknya sepakat tuh, Bu. Oke, sepakat. Baru 3 orang. Pokoknya dan soalnya naon nih ya, berarti tugas ibu naon? Ya pinter ya, karena capek suaminya ge. Capek. Aduh, aing kita ngerti wah pemajikan nih tuh kan itu. Ya, termasuk nanti anaknya keeng, Bu. Nanti jangan sama mama mainnya. Mama suruh bobo aja, sama papa diajarinnya tuh kan keeng atuh, buat anaknya rusak, buat umatnya. Bun ke lawan bunda diajak ke undangan, bunda mah ngobrol keeng Terus bunda mah cuma makan aja lah. Pokoknya mau ngajak, namun diajak ngobrol sama ayah aja gitu ya, pokoknya mah keeng, Pak. Nanti binasa umat ngobrolnya. Ini ya. Tuh. Terus Pak, oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan tidak termasuk golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman tuh, tili asop, ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu itu menyakiti aku sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku itu adalah urusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling, berarti naon? Maksiat. Allah pun akan memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Beres, Pak. Lamun ku Allah kepalingkeun rek. Makanya kata Quran ke Rasul gimana? Ya Muhammad, janganlah engkau mencondongkan hatimu kepada orang-orang yang telah Allah lalaikan hatinya. Ulah jadi balad nu kitu mah. Maksudnya naon, Pak? Di Quran surat Al-Kahfi 18 dibuka dulu, Bu. Al-Kahfi 18 ayatnya 28. Surat Al-Kahfi itu 18 ayatnya 28. Coba dicek dulu. Quran surat 18 ayatnya 28. Silahkan dicek dulu. Maka bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya di pagi dan sore hari. Ada ya. Dan teruskan. Dan janganlah tuh kedua matamu itu berpaling dari mereka, ya. Dan malah kecenderungan mata kamu teh kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah Allah tuh ya, orang-orang anu kecenderungan karena duniawi, karena perhiasan. Jangan seperti itu.
karena mereka itu orang-orang yang sudah Allah matikan hatinya. Ayahnya matikan hati maksudnya non bu, dunia keur ngaji dunia keneh wae, keur ngaji dunia keneh wae, keur salat ya inget dunia. Tanu kitu kata Rasulullah, kata Quran, jangan menjadi teman kamu, tapi teman kamu mah orang-orang yang selalu menyeru kepada kebaikan. Tuh ada ya. Lanjut bu, tinggal lihat deh. Nah, Bapak Ibu, Imam Syafi'i juga sama berkata lagi nih Ibu. Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, aku pernah mengadu kepada Waki ya tentang buruknya hafalanku, bernama ke teman curhatnya atau ke gurunya yang lain. Nah, dia menasihati aku agar meninggalkan maksiat. Dia pun berkata, ketahuilah sesungguhnya itu karunia, sesungguhnya ilmu itu karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang bermaksiat. Tuh Pak, bagusnya ilmu itu karunia. Maksud di sini hati-hati, bukan ilmu dunia, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu karunia dari Allah, dan Allah tidak memberikan ilmu yang bermanfaat itu kepada orang-orang bermaksiat. Pak, bagus tuh. Jadi Allah mah Bapak Ibu resepkan lagi karena orang yang tata ilmu mah. Lanjut. Terus Bapak Ibu, bahwa dampak buruk dari maksiat itu adalah menghalangi rezeki. Sempit hirup Pak, nggak percaya sok ya Pak maksiat. Bapak dolim ka jalmi. Ya Allah hirup teh kieu teuing ya Allah. Atuh ya Allah keluarkan abdi tina masalah ini. Kata Allah beresan dulu kedoliman kamu, beresan. Moal Pak. Tuh. Bapak Ibu, berapa ribu orang yang pernah didolimi Bapak Ibu kumaha dia berdoa ke Allah. Bapak Ibu mempersulit urusan. Mungkin Bapak Ibu boga hutang, eta duit teh nu batur mah di imam. Nepi ka duit batur teh Bapak kadang-kadang eta jalmi teh mau usaha lagi eueuh duitna gara-gara diinjem ku Bapak. Bapak Ibu hati-hati ya, orang yang meminjamkan uang kepada Bapak Ibu itu bukan orang kaya, bukan Pak, tapi karena Bapak Ibu minta ditolong, dia menolong, dan dia teh enggak Pak, enggak orang kaya, bisa jadi orang pas-pasan, tapi karena Bapak Ibu yang minta dan dia ingin mendapatkan pahala, diberikanlah pertolongan. Tiba-tiba Bapak Ibu itu mempersulit dia, kebayang nggak dolimnya? Kumaha lamun ia berdoa ke Allah, ya Allah kok gini amat ya yang ditolong teh, kumaha lamun berdoa Pak. Maka ada satu ungkapan bagus Pak, janganlah engkau pernah menggigit orang yang pernah menolong kamu, karena orang yang digigit oleh kamu itu dia tidak akan apa-apa, tapi kamunya akan buruk seumur umur menggigit orang yang pernah menolong. Tuh hati-hati Pak, jangan menggigit orang yang pernah menolong kamu. Bapak jadilah Bapak seekor gajah. Gajah itu tidak pernah Pak melupakan kebaikan orang lain. Keren Pak filosofi gajah mah. Gajah ingetan Pak, dia pernah diurus, dia ingetan kok. Bapak saya itu suka lihat binatang yang diurus oleh majikannya Pak, diurus. Suatu saat dia hilang Pak, langsung datang nyuman, lihat binatang aja diurus Pak, dibaik-baikin, mana bager tuh Pak. Bapak Ibu anak dibaik-baikin ku jalmi, tiba-tiba ngegel, mau gimana Pak urusannya? Pak ya. Tuh. So Bapak Ibu tinggalkan jalmi, mau apa menghalangi rezeki Pak. Pernah dolim. Yang dia tadinya uangnya mau digunakan untuk keperluan yang lain, gara-gara bapaknya nggak bayar-bayar, akhirnya dia Pak ngadu ke Allah, ya Allah, itu tidak uang teh pas-pasan ya Allah. Tadinya mas saya kumpulkan teh buat anak sekolah saya, tiba-tiba dipasihkan ke eta jalmi, ku eta jalmi didolimi. Cenah ya Allah kumaha atuh abi teh buat budak sekolah ngadu ka Allah kumaha sok. Nah teu keung Pak ieu ngadu ka Allah ieu jalmi. Terus lamun berdoana buruk kumaha. Terus ternyata oleh Allah diijabah. Makana menghalangi rezeki hese sempit hirupna. Tuh, saya bacakan ya. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Rumus, ieu teh nyambung sebetulnya karena Quran.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka janji Allah, kami akan berikan jalan keluar yang terbaik kalau dia punya masalah, dan kami akan hilangkan kesusahannya, plus kami akan berikan rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka datangnya. Balikan logika, lawan kata takwa adalah maksiat. Barang siapa yang bermaksiat, maka kami akan berikan masalah terus, dan kami akan tutup rezekinya. Nyambung atuh Pak? Bapak Ibu anu didolimi mah tenang, musa lagi maju, kan janji Allah kami mah akan menolong orang yang didolimi. Bapak anu ngadolimi mah, sok Bapak Ibu aya anu jalmi anu tiba-tiba anu diberi hutang terus kabur, iya jalmana jadi sangsara moal. Bapak Ibu nu sangsara mah iya bisa diganti oleh Allah, ngan dia pernah berdoa ke Allah. Kata Allah, ya Allah aku di gini-gini, kata Allah aku akan menolong orang yang terdolimi. Bisa jadi besok lusa diganti ke Allah, tapi bapaknya Pak bermasalah seumur umur. Tuh. Yang kedua, Bapak Ibu tinggal Ibnu Qayyim rahimahullah pun dia berkata, takwa kepada Allah menjadi kunci pembuka pintu rezeki, sedangkan lalai dalam takwa justru dapat mengundang kepakiran. Hudang berang wae dan cekolot macam rezeki lagi geus pacokan ku hayam. Da engke tenang we, dah hayamna ke di dahar kurang leuwih parah Pak. Eta mah Bapak Ibu jelema anu loba alasan. Cenakan rezeki lamun urang hudang kasiangan, maka rezeki ini dipatuk ular. Kec napituk ular dipacok hayam. Hayamna dipencit ku urang, jadi asup deui teh ka dieu. Benar. Ya, papo cenah ya. Tuh Bapak Ibu tinggali. Rezeki hanya akan mengalir kepada seseorang yang menjauhi segala bentuk maksiat. Nyambung karena Quran itu sebetulnya mah. Tah iya ayatna. Ya. Lanjut ya. Terus Bu. Tuh kehampaan hati. Ya. Jadi Pak Ibnul Qayyim, ini saya sengaja Pak ambil dari bukunya ini, Ad-Dawa Wad-Dawa bukunya Pak. Jadi saya sengaja saya kumpulkan buku Ibnul Qayyim, terus saya baca, dan pas tentang bab buruk, tentang dampak buruk maksiat, ambil saya semuanya ke sini Pak. Tuh, pelaku maksiat akan merasakan kesepian dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh. Ya iya jawabannya, kan maksiat menjeng Allah jauh Pak. Nah, rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Mual, Pak, meskipun Bapak buka duit, gak mual, Pak. Ya, Bapak Ibu buka duit, usah urang senang, kata siapa, Bapak Ibu? Di malam hari mah kata Allah, kami buat gelisah. Wassalamualaikum, Pak. Enggak, Ibu sing loba duit, duh, Ustaz capek hirup, ya capek dah jauh jangan Allah hati hirup. Tuh, meskipun kelihatan oleh kita, Ustaz geningan si eta mau emam nage anak wae. Terus mau mobilan kemana-mana, ya. Dan kita nggak pernah melihat hati dia, karena yang punya hati siapa? Allah. Bapak mah bersyukur Pak, meskipun punya motor, punya mobil, pengajian ti berat tuh. Bakatku tenang, hati lop lengit, ya. Lanjutkan Pak. Tuh. Bahkan ya Pak, bahkan jika seluruh kesenangan dunia diberikan kepadanya, itu tetap tidak akan mampu menghilangkan rasa sepi tersebut. Mual Pak. Kalau geus dibuat sampah mah hate sing meskipun beunghar ge Ustaz aya nu kurang gitu naon asa teh hirup teh asa teh pararuguh we. Kenapa? Maksiatlah yang membuat seperti itu. Bapak Ibu meskipun abi boga usah boga sagala rupa nya, tapi kamu mah tidak punya ketenangan hidup. Karena ketenangan itu berasal dari ketaatan. Kan tadi rumusna, karena taat cabut kalau ketenangan anak meskipun boga sagala rupa enggak bisa Pak tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu, hanya orang yang hatinya masih hidup yang dapat merasakannya. Nah, kemudian sebab seseorang yang hatinya mati tidak akan merasakan sakitnya, itu dapat nyantai we dan mati. Nah, sebagaimana luka tak terasa pada tubuh yang mati. Nah, jika tidak ada alasan lain untuk menjauhi dosa selain demi menghindari kesepian ini, seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkan dosa. Lamun urang apal anu membuat kesepian hidup itu itulah maksiat, geus teu aya alasan Pak, tinggalkeun jeung itu. Bagus ya kata-katanya.
Ibu, jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu udah tahu maksiat itu membuat hampa, ya nggak ada alasan lagi. Berarti naon? Tinggalkan, geus beres. Halo. Termasuk Bapak Ibu kemarin saya baca artikel, bukan artikel ini mah ya, ada yang curhatan pasien ke dokter, si anaknya kena kanker Pak, gara-gara bapaknya itu ngerokok terus si ieu masuk kana badan, kana maju, datang ke rumah kan budak mah teu apa, dipeluk lah, tempelkeun kana baju, kehisap didinya pakarak sadar, ya Allah asa dolim ka budak. Oh berarti usah aturan kitu mah abi mah ayeuna geus ngarokok we langsung ganti baju lah kumaha bapak we eta mah. Dapatnya ada pasti mual naon? Mual menang abina pada saya jawabanana karena saya hafal nikotin masuk ke otak itu akan memanipulasi fungsi otak. Makanya nu ngarokok mah akan benar selamanya. Tenang Pak. Kumaha bapak we eta mah. Sepakat Pak? Sip. Coba atuh buka puasa teh jeung korma geus ngajaran teu hurung tuh Pak. Lanjut Pak, tuh seorang laki-laki itu pernah Bapak Ibu pernah mengadu kepada salah seorang ulama, orang yang arif, yang bijaksana. Hati-hati Pak, arifin di sini masih sami orang. Maksudnya arif di sini yang penuh kebijaksanaan, orangnya enak diajak bicara, enak diminta nasihat tentang rasa sepi yang ia rasakan dalam dirinya. Maka ulama itu menjawab, jika dosa-dosa membuat hatimu merasa sepi, tinggalkan dosa itu kapanpun engkau mampu, maka ketentraman akan kembali hadir dalam dirimu. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi hati selain kehampaan yang muncul akibat terus-menerus terjerumus dalam dosa. Tuh Wihandi Pak, Wihandi. Jika dosa-dosa membuat hati kamu merasa sepi, tinggalkan ti ayeuna keneh semampu kamu, paham? Nah, maka setelah itu akan muncullah ketentraman hadir kembali. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi hati selain kehampaan yang muncul akibat dari terus-menerus terjerumus dalam dosa. Maka Ibu, tah hampana hati teh gara-gara loba teuing dosa. Lamun Bapak geus apal penyebab hampana hati teh ku dosa, nya tinggalkeun enggal cenah gitu. Teruskeun Pak. Tuh. Nah, segera asing Pak. Maksiat akan membuat asing orang tersebut di tengah-tengah orang baik. Gak percaya Pak, sok buktikan. Bapak Ibu ayeuna penghafal Quran terus, iya mah maksiat wae Pak. Da moal gabung isin kenapa isin? Dan ieu mah ngapalkeun, ieu mah teu ngapalkeun. Padahal Pak, engke bisa jadi Pak di rumah sendiri pun dia itu akan merasa sepi di mana sorangan Pak. Jadi orang-orang geus pada bener kabeh, si mah teu bener-bener wae asing Pak. Nggak percaya, sok buktikeun. Bapak Ibu keluarga geus mulai bener si ieu mah hiji we. Da ngomongna abi merasa di jauhan wae, lain yang merasa di jauhan Pak. Bapaknya merasa sepi, da itu mah mulai bener. Tuh. Nilai Pak, rasa sepi yang muncul akibat dosa juga mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain, terutama dengan mereka yang dikenal sebagai orang baik atau ahlul khair. Ia akan merasakan jarak dan keterasingan di antara dirinya dengan mereka. Semakin kuat rasa keterasingan itu, semakin jauh pula ia dari mereka dan dari kesempatan untuk duduk bersama mereka. Ngeus Pak. Beki dosa beki jauh, beki dosa beki jauh Pak, beki emung urang nage. Nah, akibatnya ia kehilangan keberkahan dari manfaat yang seharusnya ia dapatkan melalui interaksi dengan mereka. Yang harusnya Bapak Ibu kumpul dengan orang yang soleh mah dapat manfaat, karena dia maksiat tuh beki ngajauhan, ya keberkahannya hilang Pak. Nah setelah itu sebaliknya, semakin mendekat kepada kelompok setan, maka semakin jauh dari kelompok yang ia ridhoi dari Allah. Bener Paknya. Bapak Ibu kunaon repek ieu, pirang kok diganti ku siksa kubur. Tuh ieu teh
siga ke urang kabeh. Nah, usah seorang KB-nya emang makanya jadi pelaku. Saya juga sama Bapak Ibu lagi belajar, benernya berarti udah jauhan maksiatnya. Berarti Pak Ibnul Qayyim pintarnya. Dia menelusuri terus jejak-jejak maksiatnya sampai nanti kalau maksiat orangnya seperti ini, dia tahu kan. Ya tiba kaki. Nah, benernya. Sok Bapak Ibu rasakan. Terus nih Bu, sebagian ulama salaf juga berkata, aku mendapati bahwa ketika aku bermaksiat kepada Allah, dampak terlihat pada akhlak hewan tungganganku dan pelaku istriku. Beres Pak, istri wae jadi ketingali. Karena hewan tunggangan ge mungeun Bapak Ibu. Maksudnya mah mohon maaf atuh karena mobil we lah ayeuna mah. Lamun urang maksiat we da mobilna ge pat mungeun atuh dibake bener ge. Bapak Ibu punten yang lamun Bapak Ibu soleh mah da mobilna ge soleh Pak. Mungeun diajak maksiat teh bisa jadi ketemu mogok, bisa jadi teh alim we tapi mun ayeuna pengajian wae tiba-tiba lancar karena pengajian mah ieu mobil teh pas mogok ge anu nulungan da berkah atuh. Terlaku karena istri kunaon istri abi jadi heuras ieu teh. Oh urangna maksiat wae tapi urangna deket ka Allah lemah lembut teh istri ge tuh. Jadi balik ke tau cenah aya mah solusi. Berarti istri bodoh teh karena suamina maksiat lebih parah we mah. Jadi menang deui daripada disebutkeun atuh da. Esenya. Jadi we tuh. Jadi istri selalu benar. Berarti istri bodoh teh gara-gara siapa cenah? Geus beres tos. Tuh keyeup ya. Lanjut Pak. Tuh. Maksiat akan membuat semua urusan dipersulit. Ustad abi kumahanya ieu teh ya Allah usaha ieu teu jadi wae, usaha ieu teu jadi wae, perizinan hese ya Allah ieu teh kumaha atuh maksiat. Maksiat. Ustad abi geus pahareup ek jadi demi ka teu jadi ieu nya maksiat. Ieu mah aya dina At-Tolaq ayat ka-4 sok gara buka heula. Cokra At-Tolaq ayat 4 lanjutannya tadi makan 2 dan 3 sekarang mah surat At-Tolaq 65 ayat 4 wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra tanda eta apa Quran surat 65 ayat 4 Quran surat 65 ayat 4 dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan semua urusannya. Balik logikanya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mempersulit semua urusannya. Ayahnya, Bu ayah Bu, ayah itu, ini ada Bu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah janji Allah kami akan mempermudah semua urusannya. Berarti balik barang siapa yang bermaksiat jangan menyalahkan Allah kalau sulit dalam semua urusannya. Tuh Bapak Ibu lihat sekarang kesulitan yang menimpa seseorang seringkali terlihat dalam urusan-urusannya yang menjadi serba sulit. Setiap kali ia mencoba menghadapi suatu perkara, ia mendapati jalannya tertutup atau penuh dengan hambatan. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan dalam urusannya, maka siapa yang meninggalkan takwa akan mendapati urusannya menjadi sulit. Sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba bisa merasakan bahwa pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan tertutup baginya serta jalannya terasa penuh kesulitan, namun ia tidak menyadari bahwa dari mana asal kesulitan itu datang. Tapi kebanyakan manusia itu tidak sadar kenapa hidupnya teh sulit wae. Geus puguh jelas kata Allah teh, kamu kalau jauh dari aku itu kamu teh bakal mempersulit diri. Geus jelas kata Allah teh gitu Bu. Tapi kamu teh teu sadar wae, cenah itu geus puguh hidup sulit teh gara-gara jauh ti Allah.
Kumaha tobatnya? Mulai dari malam ini, kata Quran kan kalau kalian ingin tobat jangan dientar-entar. Coba minta pun kepada Allah. Kalau kalau ada berurusan dengan orang lain, coba minta maaf ke orang lain, minta maaf aja dulu. Ya Allah, atau puntennya abi teh kieu minta maaf Pak. Enggak usah malu karena gengsi itu berasal dari setan. Gengsi mati setan pas sengaja. Tuh setan Pak gengsi. Coba minta maaf ke Adam. Moal hirup wae baheula geus mung kumaha ayeuna maot. Itu Pak dari setan ya. Lanjut Pak. Tuh. Tuh. Maksiat menghadirkan kegelapan. Ieu mah sekedar dasar rieun ya. Jadi semua teh mun karena rieu terus emang kayak nah bener kabeh. Lihat Pak, kegelapan akibat maksiat benar-benar terasa dalam hati. Seolah-olah seseorang yang sedang merasakan gelap pekatnya malam yang tanpa cahaya. Kumaha maksudnya Pak? Poek we. Coba Bapak Ibu, pada listrik we kumaha rasana? Seneng teu? Teu kan? Duh, ieu teh para ruguhnya, teh para ruguh eta teh Pak gambaran. Terus kegelapan ini akan menjalar ke hati sebagaimana gelapnya malam menutupi penglihatan. Sebab ketaatan adalah cahaya sedangkan maksiat adalah kegelapan. Semakin kuat kegelapan ini, maka semakin bingunglah seseorang hingga akhirnya terjerumus dalam bid'ah kesesatan dan perkara-perkara yang menghancurkan dirinya tanpa ia sadari. Ia seperti orang buta yang berjalan sendirian di tengah malam yang gelap gulita. Kegelapan ini bahkan semakin parah hingga tampak pada penglihatannya. Kemudian menjalar ke wajah, berubah menjadi bayangan hitam yang nyata dan dapat dilihat oleh siapa saja. Kenyanya. Tadi mah Bapak Ibu jalannya nu poek. Urang nama melihat, tapi kumaha rasana? Anggar poek. Tah ayeuna mah lama kelamaan mah kitanya yang buta keremah jalana poek, kitanya pun kumaha rasana? Tah eta udah Pak bingung atuh mau kemana. Bapak Ibu, abi mah ngaraoskeun teh bagaimana kondisi nanti padang mahsyar. Orang yang buta. Yang buta. Yang buta. Jadi Roma Irama teh namanya. Bapak Ibu, benar kan ketika buta kumaha Bu? Di akhirat, mohon maaf, yuk dibuka Qur'annya. Quran surat 20 ayatnya 124 sampai 127. Quran surat 20 surat Toha ayatnya 124 sampai 127. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah akan menjadikan kehidupannya di dunia sempit, sumpek Pak. Dan nanti dia di akhirat akan mengalami buta. Orang ini pun berkata kepada Allah, ya Allah, mengapa aku jadi buta ya Allah? Sementara aku dulu di dunia itu tidak buta. Allah menjawab, benar, kamu dahulu di dunia itu tidak buta. Namun tatkala Al-Quran datang, ayat-ayat Allah datang, kalian itu melupakannya di peringatanku Allah teh. Maka mulai hari ini kata Allah, aku pun akan melupakan kamu, mengabaikan kamu. Tuh, neraka sudah siap untuk kamu dan siksanya pun kekal. Itu bagaimana Pak kondisi buta di akhirat? Tidak ada yang menolong, kan orang lain pun punya urusan masing-masing. Itulah Pak kegoncangan padang mahsyar. Lanjut Pak. Tuh. Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu, radhiyallahu anhuma, ia pernah berkata, ini Pak, iya bagus tuh. Sesungguhnya kebaikan memberikan cahaya pada wajah, penerangan dalam hati, keluasan dalam rezeki, kekuatan pada tubuh, dan kecintaan di hati manusia. Ada benar Pak, manusia jadi resepkeun bager mah. Wendi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia pernah berkata, sesungguhnya kebaikan memberikan cahaya pada wajah, penerangan dalam hati, keluasaan dalam rezeki, dan kekuatan pada tubuh, dan kecintaan di hati. Iya, rumus. Sebaliknya, keburukan akan mendatangkan kegelapan pada wajah. Rumah kebu cenah tuh. Iya kan, burik namanya. Kemudian tuh
kagak kagelap naon disebut hinyai beda deh pajeng hinyai mah beda ya teman ya ari hijai mah kana glowing gitu teman ya ya kemudian kegelapan dalam kubur dan hati kelemahan pada Bapak Ibu mohon maaf nggak percaya Pak Anda ada dijelaskan maksiat mah Pak badan lemah nggak percaya geringan Bapak Ibu anu maksiat wae mah kenapa geringan apaan badan-badanna gitu penuh dengan maksiat ngobok-ngobokan wae kan jadi geringan Pak lemah teu lemah tapi lemah karena anu sehat bisa kuat bisa pakai ibadah tuh nah kelemahan pada tubuh pengurangan dalam rezeki kebencian di hati manusia jelema ge bareng cieun atuh males inget temu jeung si eta mah terus tah Pak melemahkan hati dan tubuh. Salah satu dampak maksiat adalah melemahkan hati dan tubuh. Lemahnya hati akibat maksiat sangat nyata. Bahkan jika terus-menerus dilakukan, maksiat dapat sepenuhnya mematikan kehidupan hati. Udah itu mah tadi. Sedangkan pada tubuh, lihat Bu, seseorang mukmin memperoleh kekuatan dari hatinya. Semakin kuat hatinya, semakin kuat pula. Contoh ibu lamun puasa, ibu tersahur, tapi yakin kuat mah. Beres kan? Berarti ketika hati ngomong kuat, tubuh menguat tidak? Tadi berarti kayak, aduh ya Allah kabobohan ya, kasiangan, cek hati teh, kuat mah tubuhna. Tuh, tinggal rumusnya. Nah terus Bu, sebaliknya orang yang durhaka meskipun terlihat memiliki tubuh yang kuat, sebenarnya adalah makhluk yang paling lemah saat ia benar-benar membutuhkan kekuatan. Meskipun kuatnya bantuan atulah ada orang mah loba dosa ieu teh tuh mulai Pak. Nah kemudian lihat Pak kekuatan itu justru akan mengkhianatinya. Nah di saat ia sangat membutuhkan itu lihatlah kenapa bangsa Persia dan Romawi dikenal dengan kekuatan tubuh mereka yang perkasa tetapi di saat genting mah bubuk Pak. Lihat umat Islam jumlah yang sedikit Persia hancur dengan kekuatan umat Islam yang sedikit maka Romawi hancur. Nah, hingga akhirnya mereka pun dikalahkan oleh orang mukmin yang memiliki kekuatan hati dan tubuh. Di dalam sebuah riwayat Pak, Umar ngomong kieu, para sahabat sekarang gosok gigi. Aya Pak. Kan cenah kumaha apa umat Islam jadi lemah kieu? Ketenangan berita umat Islam antara mandi cenah Bu. Maka kata Umar, perintahkan prajurit untuk gosok gigi kabeh. Terdengar berita ini kepada siapa? Kepada musuhnya. Langsung keeng Pak, enggak ku gosok gigi hungkul Pak. Mata kapal lamun hayang kuat jelema gosok gigi heula atuh. Kayak itu cerita di Umar Pak tuh di sejarahnya Umar ada Umar pernah memimpin pasukan Pak itu terdengar prajuritnya jadi melemah apa kata Umar perintahkan semua prajurit untuk gosok gigi jangan gosok gigi Pak tah berarti kan dia tuh berarti kan naon geus memperhatikan dirinya Bapak Ibu geus kompak itu sieun musuh ge tah Bapak atuh nya meureun gosok gigi lawe atuh ayeuna mah ya tuh di antara dampak maksiat adalah terhalangnya seseorang dari ketaatannya punya atasnya tuh seandainya tidak ada hukuman lain dari dosa selain mencegah seseorang melakukan ketaatan yang seharusnya bisa menggantikan dosa tersebut itu sudah cukup sebagai kerugian beres hirup maksiat wae dan serugi atuh Pak cenah ke mana tuh cenah lihat Bu padahal setiap ketaatan yang hilang nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bapak Ibu mau nggak dibuka kerudungnya? Tapi diganti dengan uang 271 T. tapi dibuka kerudungnya seumur umur. Tapi seumur umur di kerudung sampai ke maut. Ternyata benar ya di kerudung itu lebih tapi teu aya rumusna teu aya balik deui pokoknya mah perjanjiannya buka kerudung seumur umur dikasih uang segitu ternyata Bapak Ibu bahwa bener ya tah kerudung teh ketaatan kepada Allah teh lebih mahal harganya dibandingkan dengan kekayaan seluruh bumi ini kamu iman dosa teh mah tak can naon teu di dunia mah ya Allah nikmatnya hirup jeung Allah teh tuh ya terus Bu tuh nah, memendekkan umur ibu loban maksiat mah.
memendekkan umur. Lihat Bu, di antara dampak maksiat adalah memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Nah ini lihat Bu, sebagaimana kebaikan dapat menambah umur dan keburukan justru non maksudnya apa? Udah jelas Bapak Ibu. Lawan jalmi bermaksiat wae, mamna digabret wae, yang seharusnya mah dia bisa hidupnya 80, kalau menurut logika pandangan manusia, ya bisa jadi kan karena geringan jadi pendek umurnya. Karena dia fungsi jantung teh misalnya kekuatannya 80 tahun, karena dia misalnya sering bermaksiat, itu jadi 40 tahunan fungsi nate itu sakit-sakitan wae. Terus kemudian fungsi liver, fungsi ya nu kudu lama bekerjanya normal, imapan beki pendek itu. Atau Bapak Ibu, ini pengertian batin, maksudnya memperpendek umur itu apa maksudnya? Hilang keberkahan Pak. Jadi seolah-olah jika nunggu maut Pak. Tapi lihat Imam Bukhari, meskipun dia sudah meninggal dunia, itu seolah-olah panjang umurnya, karya-karyanya dibaca terus, seolah-olah hidup dia Pak. Bapak Ibu kan lamun ayeuna maksiat itu seolah-olah eueuh naon sih kebaikan anak jika nu tengaruh sih hirup ge tuh, tengaruh hirup ge. Bapak Ibu pernah dengar kan kayak mun aya jalmi yang bermaksiat terus seolah-olah si eta mah hirup ge tengaruh atuh. Tuh, iraha maut. Nah, kan itu yang tengaruh. Jadi seolah-olah sudah tiada, ini ya. Tuh lihat Bu, hakikat kehidupan sejati adalah kehidupan ngeberes Pak. Jadi kehidupan sejati mah hati Bapak Ibu. Nah, umur manusia pada hakikatnya adalah masa hidup hatinya. Tidak ada umur yang sebenarnya kecuali waktu-waktu yang ia jalani bersama Allah. Itulah jam-jam kehidupannya yang sejati. Kebaikan, ketakwaan, dan ketaatan menambah waktu-waktu ini yang merupakan hakikat umur seseorang. Selain itu, tidak ada umur lain baginya selain waktu-waktu tersebut. Ya Bapak Ibu enak hirup tetakwa, hirup tetaat, terus naon deui. Siap lah, lanjut Pak. Orang tamatkeun lah tingali. Tuh. Keadaan seseorang yang berpaling dari Allah itu akan terbagi dua. Tuh lihat Pak, jalmi anu berpaling itu kebagi dua. Apakah ia masih memiliki perhatian terhadap kepentingan dunia dan akhiratnya atau tidak? Jika ia sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap hal tersebut, maka seluruh umurnya akan terbuang sia-sia dan kehidupannya menjadi kosong tanpa makna. Namun jika ia masih memiliki perhatian terhadap hal tersebut, jalannya akan terasa panjang karena berbagainya panjang tapi loba. Saur sunama itu awet tapi keur marajet awet. Ya kan cenah rumah tangga teh meuni awet keur marajet. Ya tuh. Namun dan sebab-sebab kebaikan menjadi sulit baginya sebanding dengan kesibukannya pada hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan itu. Itulah adalah bentuk nyata dari berkurangnya umur secara hakiki. Jadi Bapak Ibu, bentuk berkurangnya umur secara hakiki mah Bapak Ibu tadi dipersulit berbuat kebaikan. Hesewe yang berbuat kebaikan tapi hesewe daku anu dipendekkeun umurna, tapi Bapak Ibunya beramal soleh seolah-olah memperpanjang usia hakikinya. Sararieun ya. Tamatkeun panya tuh. Ini dosa melahirkan dosa lain. Sepakat tuh Bu? Lamun jalmi ngabohong deui moal. Tos beres Pak eta. Contohna mah lamun jalmi ngabohong deui. Ustaz berbohong untuk kebaikan, contohnya apa? Masakan istri. Itu boleh. Masak ayah itu nikmat, alhamdulillah. Pas keluar, jadi beuteng euy. Itu boleh Pak, boleh. Untuk kebaikan seorang istri boleh. Ayah mama cantik banget. Seperti Barbie mama. Itu boleh ya. Tuh. Suka seri deh. Ayo mah hoyongna jiga naon atuh sok? Hoyong Barbie atau hoyong boneka? Mau jadi labubu? Atau labuba? Labuba banyak.
salah satu akibat dari maksiat adalah bahwa maksiat akan menanamkan maksiat-maksiat yang lain yang serupa dan melahirkan maksiat berikutnya. Sepakat? Lamun jalmi geus ngabohong deui. Karena untuk menutupi bohong yang pertama. Banyak mau duit dan ngabohong deui sok we. Kamu mau duitnya henteu, ngomong henteu naon? Heeh, kamu mau duitnya henteu, ku ngomong henteu ge enggak bohong. Lama kelamaan naon Pak? Bisa ngancam, bisa ngabunuh, terus we. Bapak Ibu, mohon maaf, yang judi online, Pak, saya tanya-tanya ke teman, ternyata perputaran uang judi online nomor 1 aja. Pak, sedunia akhirnya bergeser katanya judi kabeh Pak. Dan kemarin juga saya ngobrol-ngobrol Pak, ternyata obat judi mah hese kecanduan. Makanya obatnya cuma diri sendiri. Mau berubah nggak? Mindsetnya dirubah bahwa judi teh mau menang geus gitu. Bapak Ibu silakan cek di Qurannya. Judi mah pangarenengna jeung musyrik. Judi mah pangarenengna jeung musyrik. Nah Quran kan aya Allah Homer judi musyrik pangareneng Pak teh. Makanya Bapak Ibu sok ningali nu judi. Kamari tah mohon maaf. Itu banyak orang yang Pak libakan lieur kabeh Pak ku judi mah. Ngagabret nu ieu ngagabret nu ieu ngagabret. Jadi melahirkan dosa-dosa baru. Untuk menutupi dosa ieu nginjemkan ieu dengan beranggapan sugan we. Duit sakieu orang taruhkeun deui. Pek teh eleh, mudah-mudahan nungke mah bakal menang, nginjem deui, bakal terus Pak gitu. Tuh. Nah, hal ini terus berlanjut hingga sulit bagi seseorang hamba untuk meninggalkan dan keluar dari maksiat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf atau ulama terdahulu, sesungguhnya salah satu hukuman dari sebuah keburukan adalah keburukan lain setelahnya. Tuh dihukum deui we teh. Lamun dia teu eureun mah terus bermaksiat. Dan sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah kebaikan adalah kebaikan yang lainnya. Rasa, orang ibu berbuat baik, bakal dikenal mah ku batur. Baik, kayak orang itu ngomong ke batur, saya teman bager, ngaruh Pak terus kebaikannya bertambah. Maksiat ngalir terus Pak. Nah, kemudian tuh, ketika ia melakukannya, kebaikan yang ketiga akan berkata yang sama. Terus gitu Pak. Bapak Ibu baik, kayak orang lain ngomong, saya teman bager dah. Kata orang itu teh, saya teman bager dah. Terus Pak, namun bermaksiat sama, ulah kasih eta, terus maju teh Pak, maju sama. Ya. Terus Pak tuh. Demikian pula Bapak Ibu halnya dengan keburukan. Hingga ketaatan dan kemaksiatan berubah menjadi sebuah kebiasaan yang mengakar. Ayo gitu. Jadi maksiat hurufna teh Bu geus mengakar. Sifat yang melekat dan karakter yang tetap. Apabila seorang sudah terbiasa berbuat baik, kemudian meninggalkan ketaatan, jiwanya akan merasa sempit. Dunia yang luas ini terasa menghimpitnya dan ia merasa seperti ikan yang terlempar keluar dari air. Bapak Ibu kenapa lauk hirup? Dan habitatna. Tapi keluarkan we kumaha gegerbaganana. Ulu gituan terus. Da bukan habitatna. Bapak habitatna naon? Di air atuh lauk atuh Pak teh mah. Bapak habitatna naon? Ibadah. Habitat di air. Anda tidak cocok di udara, ada lain manuk bareuna ge. Bapak Ibu itu habitatnya ibadah. Kalau artinya ibadah naon? Maksiat hampa terus. Ya. Nah, terus Bu, tuh, ia tidak akan merasa tenang hingga kembali kepada jalmi kan lamun geus maksiat jika ikan keluar we kitu. Tapi ketika dia asupkeun kana lauk kana cai deui kumaha? Tenang deui da habitatna. Bapak ge habitatna teh taat. Ieu karena lain banyak kata-katanya Pak. Terus dan apabila seorang pendosa menghentikan tuh kemaksiatannya lalu ia beralih kepada ketaatan, maka ia pun merasa sempit jiwanya, dada terasa sesak ya.
dan kesulitan menemukan jalan untuk merasa nyaman. Akhirnya ia kembali kepada tuh mohon maaf Pak, iya teh mohon maafnya ini salah tuh. Maaf dibalik, apabila seorang pendosa tidak berhenti dari kemaksiatan maka terusan sempit, itu maksudnya bisa salah ya, mohon maaf ya. Tuh akhirnya dia kembali kepada kemaksiatan. Bahkan banyak di antara pelaku maksiat kembali melakukan aya nu gitunya. Aya jalmi nu hijrah karena nu hijrah atau teu aya menemukan perubahan, lah aing mah geus lah lieur mending baheula. Aya nu kitu teh. Padahal kata Allah dia tuh lagi berangsur-angsur untuk baik. Karena dia tidak kuat menghadapi ujian, alah geus lieur pengen balik di baheula we tuh tenang hirup teh loba duit. Aya nu kitu. Halo. Bapak pernah merasakan Bapak diajar hijrah, kemudian terkuat hijrah kumaha? Balik deh gitu. Ya. Tuh Pak. Tuh. Nah itu aja guanya. Angin atau apa? Sami Pak. Tuh. Terus Pak, atas nya melemahkan hatinya. Tadi kan atas. Tah, Pak. Oh, acan siapa tuh? Tuh melemahkan hati mah maksudnya. Nu mana? Iya. Oh iya udah pasti ya, lihat Pak. Tuh cenah. Adapun orang yang kuat dalam dosa, ia pun akan memperkuat naonna. Ini beres kan? Orang yang kuat dalam ketaatan maka akan memperkuat ketaatannya. Rumus. Kan bantuan ku setan tuh. Iya Pak, melemahkan hati. Salah satu dampak dosa yang paling menakutkan adalah seorang hamba bahwa dosa melemahkan hati dalam keinginan untuk berbuat baik. Eta Pak, hoream we bawaan teh. Kita juga ruqyah atau abi. Ya kan minta di ruqyah ya. Padahal memang dosa wae hirupna. Sebaliknya dosa memperkuat dorongan untuk terus melakukan maksiat. Akibatnya keinginan untuk bertobat pun melemah dan dosa nol bating. Tuh cenah melapalkan istighfar, namun urang itu mah hese Pak, lidahnya mengucapkan permohonan ampun tetapi hatinya tetap terikat dalam dosa. Ieu mah gampang kan. Astagfirullah. Tapi ari hatina bermaksiat terus mah anggar maksiat. Bapak Ibu tina sarapnya nu ieu tah ieu Pak nu rada keung mah. Lamun Bapak Ibu ayeuna geus maksiat wae Pak, mohon maafnya moal ngarasa jijik kana maksiat. Karena naon Pak? Karena dia pelaku maksiat, moal geuleuh Pak. Urang mah geuleuh eta teh nya. Geuleuh Pak, geuleuh moal Pak. Lamun anu jelema pelaku mah dasar wana. Alah nu kitu wae teh dihampur ada pelaku atuh. Ngerasa biasa karena maksiat teh. Jadi hilang sensitifnya. Siga ibu bumi papayun-payun sareng naon? Tong sampah. Baunya lama kelamaan kumaha? Biasa kan, tapi lamun bapak ibu sensitifnya kuat mah, pindah rumah teh. Ya. Tuh. Di antara dampak buruk maksiat adalah hilangnya rasa jijik terhadap perbuatan maksiat dalam hati. Akibatnya naon? Dosa tersebut menjadi beres. Ya ibu leres kan karena terbiasa lah atau lagi nukia mah biasa we atuh biasa ya tapi lawan kieu mah ulah deketan power ieu mah alah atuh lagi nukia atuh geus teu ngarasa jijik Pak. Tah ieu nu anu paling sieun mah sudah tidak merasa jijik terhadap maksiat. Tuh lihat Bu, orang yang terjerumus dalam kebiasaan maksiat tidak lagi merasa malu meskipun orang lain melihat anu gitu dan membicarakan perbuatan selera Pak. Nah bagi sebagian pelaku maksiat kondisi ini dianggap sebagai puncak keberanian dan kenikmatan. Jadi dianggaplah teh aing menggagah Ibu. Iya. Terus bahkan mereka tidak segan-segan membanggakan dosa-dosanya. Mereka menceritakan keburukan yang telah ia lakukan kepada orang lain yang mungkin sebelumnya tidak tahu. Misalnya tuh, hei Fulan, aku pernah melakukan ini dan itu. Orang seperti ini sering kali sulit untuk disembuhkan. Kenapa?
karena ngerasa bangga karena dosa. Jadi seolah-olah teu dosa nu kieu mah, tak ieu pan we disembuhkeun teh. Terus Pak, tuh Rasulullah Bapak Ibu, iya pernah hadis Bukhari. Umat kami akan diampuni dosa-dosanya tatkala dia menutupi aibnya. Namun tatkala ia membeberkan aibnya dengan sendirinya, kata Allah moal dihampura. Penting dia maksiat tutup. Isuk nanti berkata, apa teu penting urang diedaankeun, geus moal dihampura. Iya. Nah Bapak Ibu, tuh iya hina di hadapan Allah. Udah pastinya menyatukan pelaku maksiat mah hina Pak. Belum, tenang aja, tenang. Nanti pertanyaan jam 11 ketika saya sudah pulang ya. Pahamnya Paknya? Tuh Bapak Ibu, Hasan Al-Basri berkata, mereka menjadi hina di hadapan manusia karena berani di hadapan Allah karena mereka berani mendurhakainya. Ya udah ya, akan memandang dosa-dosa teh lah isukan ku istighfar beres atuh. Tapi lamun anu jelema nu maksiat terus bakal menganggap enteng dosa nu kieu mah apal da tobat ge kieu keun lah urang tobatan we. Cek ieu mah bayar pidyah we. Untung teu ngomong pijah ge. Ya bukan ya Allah tebus we nu kieu. Jadi we surat pengampunan dosanya. Ya. Tuh Bapak Ibu. Ya. Benar Bu? Pelaku dosa akan memandang enteng dosa. Ya. Tuh Ibu, tah ieu Pak nu keeng mah akan berdampak kepada makhluk lainnya. Ieu mah nu dosana kurang nu keuna aya teh kitu. Ya kan? Satu kampung diajab gara-gara maksiat ya. Ya Allah, urang teh boga dosa naon? Urang mah teu ngalakukeun, tapi batur pelakuna urang nu keuna teh. Anak Bapak Ibu nanti kealaman. Ketika maksiat sudah menggurita, Allah turunkan azab, anak Bapak Ibu lagi sekolah diliburkeun teh. Lagi diliburkeun. Kenapa? Karena ada gangguan. Anak Bapak Ibu punya dosa enggak? Enggak punya dosa, tapi kena imbas enggak? Tah eta maksiat teh Pak. Ya. Terus Ibu tuh. Atas tadi Bapaknya lanjutin lah. Atau sih sama itu hampir mirip lah dengan yang tadi. Tah iya Pak, dosa mah bisa merusak akal yang tadinya normal jadi abnormal lalu normal ya. Tuh akal memiliki cahaya yang akan padam karena maksiat, dan ketika cahayanya padam kekuatan akal pun akan melemah dan berkurang. Tuh sebagian ulama salaf berkata, tidak ada seorang pun yang berbuat maksiat kepada Allah kecuali ketika akalnya tidak hadir. Beres Pak ya. Dalam akalnya hadir moal kitu. Berarti Bapak Ibu lamun aya jalmi keur maksiat teh akalna keur naon? Keur hilang. Dalam aya mah moal atuh kan akal sehat ge. Mabok teh teu penting. Tapi hilang we jadi penting teh. Nah, gitu atuh. Nya bener. Pancek akal sehat ge ieu teh teu penting. Jadi malah jadi penting karena terhilang akal sehatna. Bapak Ibu, artos nu kedah dipasikeun ka istrina kalau dipake teu bener, terhilang teh akal sehatna. Dalam akal sehatna mending bari ka istri, nambah pahala, kayak ku istri dipasakeun masakan, enak ka urang mah, ieu jadi tenaga bisa dipakai ibadah, der dibikeun ka istri batur. Bermasalah teu? Hilang akal sehatna. Belikan ke budak beli sepatuna keren, dipakai sekolahna jadi gagah, jadi pinter. Iya bener bikin ke batur, bermasalah teu? Hilang akal sehatna. Siap Bu? Maka ka suami aya sok pasikeun ka mama sadayana mah mulia gitu.
Tuh nasihat dari Al-Qur'an mencegahnya kematian ya. Tuh, nasihat dari Al-Qur'an mencegahnya dari maksiat itu maksudnya. Kematian mengingatkannya supaya naon? Tuh, ancaman neraka menakutinya tapi tetap we Bapak Ibu tuh cenah. Apakah orang berakal sehat akan meremehkan mengabaikan semua peringatan ini? Atos tuh lalai. Mata Bapak Ibu lamun lalai teh hati-hati eta teh loba teuing. Tah ieu Pak terhalang dari doa Rasul dan malaikat musarem mah. Rasul lagi alima doakeun Pak kun maksiat mah. Termasuk malaikat ngedoakeun moal pan orang-orang yang bertobat didoakan teh ku malaikat. Doakan kan ya Allah, ampuni dosa-dosa karena dia telah bertobat tuh. Ya Pak dina Gopir ayatnya ya. Tuh, na Gopir ya. Nanti Bapak Ibu minta aja ini terlalu banyak. Tuh, Pak ieu masih anu sarem teh. Anu Rasul Pak tiba-tiba Rasul anu diajak ku Jibril naik kana gunung. Ieu teh Pak tinggal hadisnya tinggal di hadisna. Salembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar. Tah, ieu nu namanya teh Pak penjelasanna. Dina hadis Bu berebet Arab sadayana ieu teh. Terus dipotongan, bari dibaca heula potongan, ditempel-tempel keuna ieu teh. Da ibu kadang tak dah diterjemahkeun nya sapalnya. Siapa tinggali orang hiji-hijinya terakhir ya terakhir tinggali lah. Tadi tinggali. Di antara hukuman atas perbuatan maksiat adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari. Berarti panjang hadisnya ya teh Bu. Tuh dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW sering bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang tadi malam melihat mimpi? Maka siapa saja yang dikehendaki oleh Allah akan menceritakan mimpinya kepada kalian. Nah lihat Bu, suatu pagi Rasulullah bersabda kepada kami, tadi malam 2 malaikat datang kepadaku. Keduanya mengajak aku pergi dan aku pun berangkat bersama mereka. Beliau Rasulullah melanjutkan, tatkala kami sampai pada seorang pria yang sedang berbaring terlentang. Di dekatnya ada pria lain berdiri sambil memegang sebuah batu besar. Pria yang berdiri itu menjatuhkan batu ke kepala pria yang berbaring hingga kepalanya pecah. Kayak ieu saha gitu kan ya. Jalmi keur berbaring aya jalma badag tinggangkeun jebret gitu tah. Nah, kemudian batu itu menggelinding dan pria itu pun berdiri tersebut mengambilnya kembali. Jadi pas geus hancur hirup deui tinggang deui itu sih gitu. Nah, ketika ia kembali pria itu berbaring kepalanya itu kemudian pulih seperti sedia kala. Lalu tinggang deui terus gitu Bu. Maka kata Rasulullah, subhanallah. Apa itu Jibril? Cek Jibril teh moal dijawab. Moal dijawab di ujung hayu cenah urang mari kita melanjutkan perjalanan. Keun diantepkeun heula. Ingat Bu, aya jalmi berbaring tinggang ku batu. Siap ingat-ingatnya? Oke, hiji tinggang ku batu. Nu kadua, kami pun melanjutkan perjalanan dan sampai pada seorang pria yang berbaring terletak atas tadinya. Nah, ima tuh. Di dekatnya ada sebuah alat besi seperti kail. Berarti kita, ieu mah kieu. Nah, pria yang berdiri tersebut menarik sisi wajah pria yang berbaring dari sudut mulut hingga ke belakang. Gitu kan dah. Tenanglah, cik ieu saha tenang. Tenang ibunya. Tuh. Nah, kemudian mana? Terusnya itu ke belakang kepalanya dari matanya hingga ke belakang. Setelah itu ia pun beralih ke sisi lainnya dan melakukan yang sama sementara ia sedang menyelesaikan sisi keduanya. Sisi pertama telah kembali seperti sedia kala, kemudian dia tarik ditusuk gitu Bu. Subhanallah cek Rasul teh. Jibril, ieu teh saha? Tadi jawab, yuk cenah urang lajengkeun heula we cenah gitu terus. Nah, kemudian kami berjalan lagi hingga sampai pada suatu tempat yang menyerupai sebuah tanur seperti tungku pembakaran. Dengan gedur Bu ieu teh. Nah, di dalamnya terdengar suara gaduh dan teriakan.
Kami pun melihat ke dalamnya, ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Di bawah mereka muncul api yang menyala-nyala. Ketika api itu menyentuh mereka, mereka pun menjerit-jerit kesakitan. Aku bertanya, siapa ini? Namun kedua malaikat itu berkata, mari kita lanjutkan perjalanan. Terus hiji bu, tilu oke. Ya. Kemudian tuh kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai pada sebuah sungai yang airnya berwarna merah seperti darah. Nah di sungai itu terdapat seorang pria yang berenang di tepi sungai. Tatkala ia jalmi bade ka sisi, maka tengor jejak deui ka tengah deui. Ya terus gitu Pak. Pas mau ke darat, lempar ke batu, injak lagi, berenang ke tengah lagi, terus itu. Rasulullah bertanya, siapa itu? Kata dua malaikat, yuk kita lanjutkan lagi. Seriji bu, lebih ke habis ini lagi baterainya tuh. Ruwasun ya bu. Ya kan? Tuh, kami pun berjalan lagi hingga sampai pada seorang pria yang sangat buruk rupanya. Bahkan penampilannya pun paling mengerikan yang pernah aku lihat, kata Rasulullah. Ia berada di dekat api yang menyala-nyala. Ia terus menyalakan api tersebut dan berlari-lari mengelilinginya. Aku bertanya, ya sana Jibril, siapa ini teh? Namun kedua malaikat itu teh, mari kita lanjutkan. Seriji bu? 5. Oke, terus. Nah, kami melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah taman yang sangat hijau, penuh dengan keindahan musim semi dari segala sisi. Di tengah-tengah taman itu terdapat seorang pria yang sangat tinggi hingga aku hampir tidak bisa melihat kepalanya karena menjulang ke langit. Di sekeliling pria itu terdapat anak-anak dalam jumlah yang sangat banyak, lebih banyak daripada yang aku lihat sebelumnya. Aku bertanya kepada kedua malaikat itu, siapa ini? Baru kita lanjutkan. Oke. Tuh, kami pun Bapak Ibu pergi hingga tiba di sebuah pohon besar yang sangat megah. Aku belum pernah melihat pohon ini lebih besar dan lebih indah darinya. Kedua malaikat itu berkata, naiklah. Maka kami naik ke atas pohon tersebut hingga sampai pada sebuah kota yang dibangun dengan bata yang terbuat dari emas dan perak. Kami mendekati pintu kota tersebut lalu memintanya dibuka, dan pintu itu pun dibuka untuk kami. Kami masuk ke dalamnya dan mendapati orang-orang separuh tubuhnya adalah rupa yang paling indah yang pernah aku lihat. Sementara separuh lainnya adalah rupa yang paling buruk yang pernah aku lihat. Kedua malaikat itu berkata kepada mereka, pergilah dan masuklah ke dalam sungai itu. Aku melihat sebuah sungai yang mengalir di tengah-tengah kota, airnya berwarna putih seperti susu yang sangat murni. Mereka pun pergi dan masuk ke dalam sungai tersebut. Nah setelah itu mereka kembali kepada kami dan keburukan pada tubuh mereka pun kembali kepada sungai tersebut. Setelah itu mereka kembali kepada kami dan keburukan pada tubuh mereka telah hilang, sehingga mereka menjadi sangat indah. Kedua malaikat itu berkata kepada kami, nih saya akan jelaskan semuanya. Itu adalah surga Aden dan itulah tempat tinggalmu nanti di akhirat. Jadi Pak, Aden itu sebetulnya bukan nama salah satu surga. Artinya Aden itu tempat kenikmatan atau air Rasul di Firdaus. Kan kadang-kadang suka nyebut dengan Aden, Naim kayak gitu tuh. Kertos, siap. Orang cek hiji-hiji bu. Ya terakhir aku pun memandang ke atas dan sebuah istana atasnya. Hampir mirip imah tentang keindahan-keindahan. Paham ibu? Tos, orang cerita tadi. Pria yang kepalanya dihantam batu, itulah orang-orang nu ayeuna aya di masjid. Ya iya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ayeuna terus nampi ilmu. Terus tengah malkeun. Hanya kali bukakeun ieu nya. Nah Bapak, iya kan orang-orang yang menerima Al-Quran tetapi kemudian ia meninggalkannya dan tidak mengamalkannya, serta orang yang tidur meninggalkan sholat wajib nu sare wae tah engke mah ditinggang ku batu jebret eta teh. Inilah orang yang tidur tatkala Allah memanggil untuk sholat wajib, dan orang-orang yang diberi Quran tapi tengah malakeun malah mau meninggalkan ieu Quran teh geus puguh pangapalna ditinggalkeun Qur'anna. Termasuk ibu ayeuna ngaji wae ditinggalkeun Qur'anna.
tes ya. Yang kedua ibu, pria yang sudut mulut, hidung dan matanya dirobek hingga ke belakang kepala, itulah orang yang ketika keluar rumahnya ia berbohong dengan kebohongan yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tukang ngebohong, ngebohong itu selalu ngomong nate. Yang ketiga, ini yang Bapak Ibu, yang laki dan perempuan yang telanjang di tanur, itu adalah orang yang pezina, udah tahu kan sebenarnya, anu dibakar na tungku. Kemudian pria yang berenang di sungai darah, itu adalah pelaku riba. Kemudian pria yang berwajah busuk di dekat api menyalakannya dan berlari mengenainya, ialah tuh, itu adalah malaikat Malik. Jadi nulompatan geus ngahurungkeun seuneu terus eta teh malaikat Malik, Bu. Terus pria yang tinggi di taman yang indah itu adalah Nabi Ibrahim. Wah, jangkung Ibrahim teh. Anak-anak yang berada di sekelilingnya Nabi Ibrahim itulah mereka adalah semua anak yang meninggal dalam keadaan fitrah bersih suci tanpa dosa. Bayi. Ya. Tuh, para sahabat bertanya, Rasul bagaimana kalau anak-anak orang musyrik? Mereka juga anak-anak budak leutik mah Bu, dacan balik mah meskipun lahir di Nasrani tetap tah eta ya. Yang kedelapan, tuh, kaum yang separuh tubuhnya tampak indah dan separuhnya tampak buruk adalah orang-orang yang mempercampur adukan amal soleh dengan amal buruk. Tapi engke tuh Allah telah memaafkan mereka, kan jadi berubah jadi indah. Ya, Bu, siapnya sip. Rewas tuh Bu. Inilah Ibu dampak dan lihat. Sip. Sip. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.